Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, program kredit usaha rakyat atau KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan, percepatan pengembangan sektor real, dan juga pemberdayaan UMKM. Di tahun lalu, pemerintah juga meminta perbankan untuk mempercepat penyaluran pinjaman kredit usaha rakyat hingga mencapai target Rp297 triliun hingga akhir tahun 2023. Bank Rakyat Indonesia juga mencatatkan pencapaiannya dalam penyaluran KUR kepada debitur pada akhir tahun lalu. Seperti apa pertumbuhan bisnis mikro Bank Rakyat Indonesia di tahun 2023? Kita akan membahasnya bersama Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia, Bapak Supari, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Supari, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Gadis. Alhamdulillah sehat, Pak Gadis. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Pak Supari. Pak Supari, kalau kita review kembali di tahun 2023, seperti apa pencapaian dari KUR BRI? Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan review capaian penyaluran KUR 2023 oleh BRI, kami sampaikan dulu perjalanan kebijakan KUR 2023, bahwa di dalam kebijakan KUR 2023, substansi yang penting untuk diketahui bersama adalah bagaimana percepatan graduasi itu menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah jangkauan menjadi lebih luas. Artinya tidak itu-itu saja. Maka ada perubahan fundamental di dalam kebijakan KUR yang diatur dalam Permenko nomor 1 2023. Nah, oleh karena itu, maka seluruh perangkat kebijakan ikutannya juga mengalami perubahan. Dan kebijakan itu baru lengkap di tanggal 1 September 2023 kemarin. Nah, maka terjadi banyak dinamika di dalam penyaluran KUR di bank-bank penyalur. Oleh karena itu, di bulan Agustus, di rapat evaluasi Komite Kebijakan KUR 2023, terjadi penurunan alokasi nasional dari semula 470 triliun menjadi 297 triliun yang tadi Mbak Gadis sampaikan. Nah, bagaimana BRI capaiannya terhadap alokasi nasional 297 triliun itu? Maka BRI outlook-nya diharapkan bisa menyalurkan di kisaran 160 sampai dengan 170 triliun. Apa yang sudah kami lakukan sampai dengan akhir tahun 2023, kami berhasil menyalurkan 163 triliun. Artinya dari outlook Kemenko terhadap kapasitas BRI 160 sampai dengan 170 triliun, maka sesungguhnya kami berhasil menyalurkan 96%. Nah, bagaimana dengan concern dari kebijakan KUR 2023 yang pertama adalah perluasan jangkauan yang menerima semakin luas, maka dari 163 triliun kami salurkan menjangkau 3.400.000 nasabah. Nah, dari 3.400.000 nasabah itu 2,2 juta adalah nasabah baru. Artinya kita telah melaksanakan dan baik concern dari Kemenko nomor 1 2023 kemarin. Nah, berikutnya, bagaimana dengan graduasi? Kami berhasil menaik kelaskan nasabah KUR yang sudah ada di tempat kami sebesar 1,7 juta. Jadi, capaian-capaian kami menurut hemat kami sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Permenko nomor 1 2023. Nah, bagaimana dengan 2024? Sesuai dengan rapat Komite Kebijakan KUR 2023 di bulan Desember 2023 kemarin, bahwa total alokasi nasional KUR sebesar 300 triliun. Dari 300 triliun itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk KUR dalam kerangka alat-alat mesin pertanian dan KUR reguler.
kur reguler 280 triliun. Nah, bagaimana BRI? BRI mendapatkan alokasi 165 triliun. Itulah kira-kira gambaran review apa yang sudah dikerjakan oleh BRI sebagai bank penyalur terbesar KUR, dan alhamdulillah kita bisa mengerjakan dan bisa mengimplementasikan amanat kebijakan KUR 2023. Demikian, Mbak Gadis. Baik, Pak Supari, meskipun banyak dinamika, ternyata capaian penyaluran KUR BRI mencapai lebih dari 90% begitu ya. Untuk 2024 sendiri disebutkan tadi alokasinya adalah 165 triliun rupiah untuk BRI sendiri. Bagaimana kemudian strategi untuk pengoptimalan di 2024 nanti, Pak Supari? Ya, Mbak Gadis, acuan yang sudah ditetapkan di rapat kebijakan KUR di akhir tahun 2023 bahwa bank penyalur agar segera menyalurkan, dan acuannya adalah kebijakan 2023 Permenko nomor 1 dan KMK. KMK itu adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 317 2023, sehingga kami akan bisa lebih cepat menyalurkan KUR di tahun 2024 ini, dan dengan demikian maka kami akan mempunyai peran penting di dalam menciptakan concern dari Permenko 2023 akan semakin banyak graduasi dan juga akan semakin banyak menjangkau nasabah baru, calon-calon penerima KUR. Kami akan salurkan kepada mungkin lebih dari 3,7 juta. Kami sudah siapkan nasabah-nasabah pipeline sebanyak 7 juta, dan 3,7 juta nanti akan menjadi penerima KUR. Kami juga siapkan nasabah-nasabah lama kami di KUR kurang lebih 2 juta, kita akan naik kelaskan. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi, di dalam kita terus mengupayakan graduasi, percepatan graduasi, dan juga menjangkau lebih luas, itu yang di depan bukan lagi KUR-nya, Mbak Gadis, tetapi program-program pemberdayaan yang lebih penting. Kami sudah siapkan program-program pemberdayaan yang merupakan keberlanjutan dari program-program tahun-tahun sebelumnya dan semakin diperkuat. Di dalam program pemberdayaan digital di link UMKM, itu kami sudah siap dengan 7 juta nasabah yang kita terus akan tumbuh kembangkan sehingga suatu saat dia menjadi naik kelas dan betul-betul bisa keluar dari layanan KUR. Anggota link UMKM di program pemberdayaan aktif sudah 7 juta. Kemudian juga program-program pemberdayaan yang offline, kami punya 59 titik rumah BUMN yang di situ lebih dari 3 juta anggotanya. Nah, program-program pemberdayaan seperti ini juga akan terus kami perkuat di program pemberdayaan yang menjangkau mikro yang lebih lebih bawah lagi yang disebut dengan ultra mikro, dan kami bekerja sama dengan PNM yang kebetulan PNM sudah menjadi bagian dari holding ultra mikro, dan kita akan persolid dan permudah serta percepat UMKM dari mulai ultra mikro ke mikro, kemudian sampai dengan mereka menjadi pelaku usaha yang difasilitasi dengan fasilitas komersial secara solid dan terus-menerus. Demikian, Mbak Gadis. Pak Supari sudah membahas sedikit menyinggung soal KUR Ultra Mikro, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pak Supari, kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih membahas kredit usaha rakyat dari BRI bersama saya dengan Direktur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari. Pak Supari tadi sudah membahas sedikit mengenai bagaimana banyaknya pengusaha ultra mikro yang naik kelas menjadi pengusaha mikro gitu ya. Nah, seperti apa sejauh ini perkembangannya, Pak? Boleh diberikan datanya? Ya, Mbak Gadis, saya mencoba untuk setback ke belakang ya, terkait dengan bagaimana narasi-narasi kita bangun terkait dengan holding ultra mikro. Sekali lagi saya ulang bahwa holding ultra mikro itu akan membuat naik kelas UMKM kita semakin solid. Nah, pada saat kita menginginkan dan saat ini sudah merealisasikan holding ultra mikro, itu tercatat ada 30 juta lebih ya nasabah yang belum mengakses
dan sebagian besar ada di segmen ultramikro. Nah, perjalanan pada saat kita sudah melakukan holding dan sekarang sudah menginjak tahun ketiga, kalau dikaitkan dengan KUR misalkan, maka sudah tercatat setiap tahun itu rata-rata 1,2 juta para pelaku usaha ultramikro itu naik kelas. Entah itu langsung menjadi komersial atau difasilitasi atau melewati KUR mikro. Nah, kalau bicara akses, maka ini lebih besar lagi. Kalau tahun 2021 akhir ya, awal-awal kita holding, itu jumlah nasabah mikro ultramikro yang ada di tempat kami itu 31 juta. Sekarang di bulan September 2023 kemarin itu sudah 37 juta. Itu yang aktif. Yang tidak aktif sekitar 3 jutaan. Artinya dia sudah mampu barangkali untuk membiayai permodalan sendiri. Jadi sesungguhnya dari 30 juta yang kemarin memang susah atau tidak terakses oleh lembaga keuangan, sampai dengan 2 tahun holding terbentuk, itu sudah lebih dari 6 juta mereka bisa mengakses lembaga keuangan formal. Nah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi bahwa kita mengintegrasikan seluruh resources ya dari PNM, Pegadaian dan juga BRI sehingga mudah para pelaku menjangkaunya. Maka di tahap awal kami melakukan sharing resources. 3 entitas punya 67.000 lebih tenaga pemasar. Kami juga punya channel hampir 12.000 lebih. Nah, ini kolaborasikan kemudian bisa semakin mudah dijangkau. Nah, berikutnya kami punya capability di teknologi yang lebih baik. Maka PNM Pegadaian kita tingkatkan kapabilitasnya. Nah, ini semua dalam kerangka apa? Kalau masyarakat pelaku usaha sekalipun ultramikro mudah mengakses lembaga keuangan formal, maka literasi itu bisa kita tingkatkan. Karena kami punya platform literasi yang menurut saya terbaiklah di Indonesia ini. Mau yang digital, mau yang masih offline. Dan begitu mereka terliterasi, maka inklusi akan berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, kami pastikan inisiatif pemerintah yang 90% inklusi harus terjadi di tahun 2024 nanti atau tahun ini, maka akan terjadi. Karena tahun 2023 kemarin, inklusi keuangan di Indonesia sudah 87%. Maka dengan keberadaan BRI yang dalam satu holding di ultramikro akan mempercepat dan meningkatkan kedalaman literasi dan pada akhirnya akan mempercepat inklusi. Jadi konsepnya mulai terbalik ini Mbak Gadis. Kalau dulu itu inklusi dulu baru literasi, sekarang terbalik. Harus dibalik. Literasi dulu baru inklusi. Maka nanti ikutannya program-program pemerintah termasuk KUR ini akan terserap dengan baik, terutama kualitasnya akan lebih baik. Demikian Mbak Gadis. Ya, inklusivitas dan kemudian aksesibilitas ini masih menjadi poin penting agar ada akselerasi penyaluran KUR di 2024 begitu ya Pak Supari. Pak Supari, kalau kita lihat data di 2023 BRI telah menyalurkan hampir 3,5 juta debitur begitu ya. Nah, kalau dibandingkan dari 2022, seperti apa gambarannya, Pak Supari? Ya, di tahun 2022 itu alokasi KUR-nya masih tinggi, Pak Gadis. Dalam kerangka program pemulihan ekonomi nasional. Jadi di 2022, krisis pandemi itu masih ada impact-nya, sehingga KUR masih lebih besar. Dan waktu itu, kalau tidak salah, alokasi nasionalnya 373 triliun. Dan kita mengambil porsi hampir 240 triliun. Nah, tetapi sekarang situasinya sudah normal. Maka secara perlahan KUR akan menjadi bagian yang tidak semakin mengecil di dalam program inklusi dan literasi ini, terutama pembiayaan. Karena mereka sudah berjalan ya, KUR KUR Gen 2 hari ini
itu sudah berjalan 10 tahun. Sudah waktunya dilakukan transformasi dengan konsep-konsep baru yang tentunya pemberdayaan menjadi penting, dan Permenko nomor 1 yang concern dengan graduasi dan concern dengan perluasan jangkauan itu menjadi bagian journey menuju strategi pemerintah untuk bagaimana KUR ini tidak atau semakin efisien di dalam menggunakan subsidi bunga yang bersumber dari APBN. Nah, oleh karena itu pertumbuhan jumlah nasabahnya sesungguhnya secara prosentis itu tidak turun, justru kualitasnya yang bagus. Kalau masa-masa lalu dalam kerangka program pemulihan ekonomi nasional, maka yang komersial itu bisa shifting ke KUR untuk membantu mereka supaya bangkit. Tapi saat ini sudah normal situasinya, maka penerima KUR harus diperluas. Oleh karena itu nasabah barunya jauh lebih bagus daripada KUR sebelum atau di masa pandemi. Kalau di masa pandemi penerima nasabah baru itu sekitar 40%, sekarang sudah 66%. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa semakin ke depan KUR mesti bicara kualitas. Bukan sekedar jumlahnya berapa, tetapi kualitas, karena mereka harus segera didorong untuk bagaimana mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan indikator 30% ya dari kredit nasional ini berada di UMKM, dan KUR menjadi bagian dari UMKM itu. Demikian Mbak Gandis. Ya, saya sudah dapatkan poinnya. Yang penting adalah kualitasnya, karena sudah masa pemulihan sudah kembali normal, dan kita lihat tantangannya seperti apa di tahun 2024, Pak Supari. Perbincangan kita masih akan kita lanjutkan, pemirsa, usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali Selamat Pagi Indonesia. Pak Supari, langsung saja tadi kita bahas sedikit masa pemulihan yang sudah lewat. Saat ini harusnya adalah masa-masa penguatan untuk pelaku usaha mikro, menengah, dan kecil gitu. Dan seperti apa sebetulnya tantangan di tahun 2024 ini Pak Supari untuk penyaluran KUR di BRI sendiri? Ya, makasih Mbak Gandis. Sesungguhnya KUR itu bagi BRI tidak bisa dipisahkan dari UMKM. KUR adalah bagian dari UMKM. UMKM itu bagi BRI menjadi bisnis model penting, karena disitulah kami bisa merealisasikan penugasan dari Kementerian BUMN. Apa itu? Kami harus meng-create social value dan economic value. Dua-duanya harus kami create. Nah, oleh karena itu, maka KUR menjadi bagian juga, menjadi bagaimana kami bisa menyalurkan dengan baik, dengan kualitas yang baik, dan tentunya banyak tantangan. Tantangannya luar biasa di tahun 2024 dan tidak lebih mudah dari tahun 2023. Hari ini kepadatan penerima KUR sudah semakin padat. Berarti sesungguhnya kita mesti harus tajam melihat di mana KUR akan disalurkan. Karena ada beberapa wilayah yang sudah saturasinya tinggi, sudah jenuh. Mbak Gandis, hari ini 14 rumah tangga dari 100 rumah tangga sudah menerima KUR. Padahal level entrepreneurship dari pelaku usaha UMKM di Indonesia itu berkisar 4 sampai dengan 6%. Nah, ketajaman BRI memilih pipeline menjadi penting. Itu tantangan yang pertama, bahwa saturasi itu sudah mulai kelihatan, dan jika kita tidak tajam untuk menempatkan dan menyalurkan KUR di segmen atau di nasabah yang akurat, maka nanti impact-nya kualitas menjadi beban kami. Nah, berikutnya adalah perubahan perilaku masyarakat. Hari ini 87% sekalipun itu di segmen ultramikro sudah pegang smartphone. Maka hati-hati di sini. KUR atau BRI selaku penyedia layanan pinjaman ke UMKM harus melakukan perubahan bisnis proses menuju digital. Kalau tidak, maka nanti yang masuk adalah pinjol. Yang pinjol itu bisa merusak target segmen UMKM yang memegang peranan penting di dalam perekonomian ini. Nah, berikutnya Mbak Gandis, bahwa spektrum nasabah KUR yang akan jadi targetnya KUR atau UMKM pada umumnya itu sangat lebar. Perilakunya itu bermacam-macam. Oleh karena itu kami di dalam juga membangun kapabilitas kepada para
pekerja BRI, insan brilian BRI yang memang hari-hari mendampingi mereka. Nah, inilah tugas kami. 3 yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana menjaga kualitas karena saturasi sudah terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kami bisa membangun produk dan layanan dengan basis teknologi, walaupun ini semua kita create dengan sebuah journey karena kami beradaptasi, tidak boleh melompat. Yang ketiga adalah spektrum nasabah kami ini lebar, gitu ya, sehingga kami harus membangun kapabilitas yang sangat kompleks. Ada 3 spektrum yang betul-betul rentan, ini betul-betul pendampingannya harus intens, dan pekerja kami memang harus punya ketulusan dan keikhlasan serta pengorbanan yang tinggi. Kemudian ada spektrum di tengah-tengah yang mereka dinamis. Pendekatannya adalah pendekatan bagaimana mereka tidak semakin efisien dalam melakukan mengembangkan usahanya, karena mereka sudah biasa mendapatkan layanan dari platform-platform digital. Segmen yang di atasnya ini yang nggak mau tumbuh karena sudah cukup, mereka cita-citanya sudah terrealisasikan, anaknya sekolah sudah selesai dan seterusnya. Mereka biasanya tidak mau tumbuh dan mandek di situ. Maka kami juga harus bagaimana terus memberdayakan mereka. Mereka harus tetap tumbuh walaupun nanti dengan generasi yang berbeda. Itulah kira-kira apa yang harus kami lakukan supaya concern pemerintah terhadap UMKM, lebih khususnya KUR di tahun 2024 ini bisa kami realisasikan. Dan guidance-nya, Mbak Gandis, kami di UMKM itu akan, terutama di mikro, pertumbuhan kami akan ada di kisaran 10 sampai dengan 11%. Kami nanti akan mendisbursement kredit mikro hampir 600 triliun di tahun 2024 ini. Dan kami tentunya di dalam merealisasikan economic value, kami memang harus mendeliver produktivitas yang bagus. Maka nanti portofolio balancing di segmen mikro itu akan memberikan return yang optimal. 35% kami akan tumbuh di Kupedes, kemudian nanti KUR akan terserap lebih cepat, dan insya Allah nanti di September 2024 KUR akan kami selesaikan. Demikian Mbak Gandis. Baik, Pak Supari, terima kasih atas penjelasannya. Tantangannya banyak memang, tetapi sudah disiapkan segala macam spektrum yang akan membantu penyerapan atau juga akselerasi KUR 2024 cepat berlangsung, bahkan targetnya di September 2024. Terima kasih Direktur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari, sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia dan juga atas perbincangan yang sudah kita lakukan. Terima kasih, Pak Supari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.